Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan juga aku bakal kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bibit ini ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, seperti biasa kita bakal mulai berinvestasi dulu. Aku bakal menggunakan bonus cashback dari bibitku ya men. Kalau misalnya kita cek ke bagian kode referral di sini, aku memiliki bonus sebanyak 86.667. Nah, kenapa angkanya bisa seperti ini? Kita bisa pencet lihat di sini ya men. Apa yang terjadi? Ini karena ternyata udah ada pemotongan untuk bea materai. Jadi kalau misalnya di video-video sebelumnya kan kita udah bahas bahwa di November ini kita mulai dikenakan yang namanya bea materai dari bibit ya men. Kalau misalnya transaksi kita melebihi 10 juta per hari. Dan di video tersebut aku coba untuk top up 15 juta, aku cuma ngetes apakah bener bakal dikasih potongan atau enggak. Dan jawabannya bener ya men. Dan di sini aku udah mendapatkan potongan. Ini kamu bisa lihat dari yang ini ya, cashback referral 25.000. Kemudian di sini ada potongan sebanyak Rp10.000. Kemudian ini dapat cashback lagi Rp25.000 dan ada potongan lagi sebanyak 3.300. Nah, kenapa potongannya bentuknya seperti ini? Kenapa angkanya 3.300? Ini karena aku ternyata nggak sengaja melakukan pembelian reksadana di platform lain juga ya, men. Dan ternyata dalam satu hari itu lebih dari 10 juta. Maka dari itu, ini aku melakukan 3 pembelian, maka dari itu 1/3 dikalikan dengan 10.000. Maka itu di bibit dikenakan 3.333. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya kamu pengen investasi lebih dari 10 juta dalam satu hari, itu kamu bakal dikenakan potongan untuk bea materai ya. Ini udah terbukti ya, men. Aku kena potongannya dari cashback. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada cashback, nanti sepertinya bakal langsung di aplikasinya ditagih untuk melakukan pembayaran. Karena aku ada cashback, maka dari itu dipotongnya dari cashback. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau kena bea materai, kamu bisa batasin supaya dalam sehari kamu transaksinya nggak lebih dari 10 juta. Jadi katakan kalau misalnya kamu pengen masukin, katakan 18 juta, ya udah kamu nyicil aja. Hari pertama kamu masukin 9 juta, besoknya lagi kamu masukin 9 juta lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu terhindar dari biaya seperti ini. Cuma kalau misalnya dana kamu terlalu besar, kan males juga ya kalau setiap hari kamu harus top up sampai berkali-kali. Kalau misalnya dana kamu besar, ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kamu pengen top up langsung. Cuma kamu perlu ingat bakal ada potongan untuk bea materai ya man. Ya udah seperti biasa kita bakal langsung pakai aja di sini dan seperti biasa aku bakal top up. Mungkin kali ini aku top up sebanyak 3 juta ya man. Dan aku bakal masukin ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Di sini aku juga bakal nyalain cashbacknya. Kemudian kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Kemudian aku tinggal pencet saya menyetujui, kemudian kita pencet bayar sekarang. Dan seperti biasa aku bakal bayar menggunakan Cbank aja ya men. Kita bakal transfer ke BRI Virtual Account. Nah, bagi teman-teman yang pengen menggunakan Cbank ini, kamu juga boleh pakai ya men. Dimana di sini kamu bisa menggunakan kode referral ini. Nanti kalau misalnya kamu baru daftar, kamu bisa mendapatkan bonus saat kamu mulai menggunakan Cbank ini ya men. Kalau misalnya nanti kamu udah punya kode referral, kamu bagi ke teman-teman kamu, nanti kamu bisa mendapatkan cashback seperti ini. Aku bisa tinggal pencet klaim di sini. Kemudian kalau aku pencet lihat detail, aku udah mendapatkan 25.000 seperti itu ya men. Ya udah di sini kita tinggal transfer seperti biasa, kemudian BRI virtual account ya men. Kalau udah aku tinggal masukin nomornya tadi, kemudian aku pencet OK, kemudian seperti biasa kita bakal transfer sesuai dengan yang kita request tadi. Tadi aku request sebanyak 3 juta ya men. Kita tinggal pencet selesai, pencet selanjutnya dan masukkan PIN kamu seperti biasa. Nah, pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi bibitnya, harusnya pembayarannya udah beres ya men. Nah, ini udah pembayarannya berhasil, kita tinggal nunggu berapa saldo cashbackku pun udah menjadi 0 dan sekarang portofolioku udah menjadi 223 juta rupiah ya man. Jadi gitu ya cara untuk berinvestasi di bibit ini. Oh ya, kalau misal kamu lihat di sini tadi kenapa aku siapin 2 juta, sebenarnya aku pengen manfaatin bonus yang ada di promo bibit ini. Tapi entah kenapa bonusnya ini aku nggak bisa manfaatin ya man. Mungkin aku kehabisan kuota, tapi aku udah coba di jam 11, aku udah coba langsung membeli di saat itu juga jam 10 tank Indo di jam buka event aku langsung coba, tapi entah kenapa aku tetap nggak mendapatkan kuota. Tapi bagi teman-teman semua, kamu boleh coba manfaatin yang ini ya man. Atau bagi kamu yang pengguna baru, kamu juga bisa manfaatin yang satu ini. Kamu tinggal cek langsung ke halaman bibitnya aja ya. Oke, kita bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Denirik, jangan percaya aku salah satu korban investasi di bibit. Dana yang aku investasikan dan pas aku mau narik gak masuk. Nah, ini mungkin ada dua kemungkinan ya teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bank yang kamu add ke bibitnya itu adalah bank yang salah, sehingga pada saat kamu melakukan penarikan itu kamu malah dananya ditarik ke bank yang udah kamu daftarin itu, tapi kamu salah masukin. Jadi bisa jadi itu dana kamu masuknya ke bank orang lain yang kamu salah masukin itu. Tapi kalau misal seperti ini, aku sarankan kamu mungkin bisa coba untuk menghubungi tim supportnya aja. Mana tahu tim supportnya bisa membantu kamu ya men. Kamu tinggal kabarin kalau kamu melakukan penjualannya ke rekening yang salah, kamu input rekening yang salah, mana tahu bisa dibantu. Tapi aku nggak tahu apakah ini case-nya atau enggak. Tapi kemungkinan kedua adalah aplikasi bibit yang kamu gunakan, ada kemungkinan itu adalah aplikasi yang salah ya men. Karena kalau misalnya kita cari contoh aja ya, katakan kita
kita dibuka Telegram. Kalau misal di sini kamu ketik bibit, nih kan di sini ada banyak bibit ya, men, dan kamu bisa lihat yang asli itu cuma satu ya, bibit.id, di mana di sini ada centangnya yaitu verified. Kalau misal kamu lihat di sini ada banyak banget grup-grup Telegram. Dan kalau kita buka salah satu aja, nih kamu bisa lihat ada salah satu platform yang menawarkan mengatasnamakan bibit, kemudian subscribernya banyak, kemudian nih kamu bisa lihat kalau misalnya kamu invest 2 juta dalam 5 hari, kamu bisa dapat 600.000, 3 juta bisa dapat 900.000 dalam 5 hari. Kalau misalnya nih plan silver, kamu masukin 5 juta bisa dapat uang segini, masukin 10 juta bisa dapat 5 juta dalam 3 hari, profit 50%. Nah, ada kemungkinan bibit yang kamu masukin ini bukan aplikasi bibit yang asli, jadi bibitnya seperti ini ya pasti bukan asli ya, men, karena yang namanya berinvestasi nggak ada yang bisa menghasilkan sebanyak 50% dalam 3 hari, kecuali itu kamu trading, itu pun kalau misalnya tradingnya bener ya, men. Kalau misalnya kita kalah atau loss, bisa-bisa kita kehilangan semua dari dana kita. Bahkan salah satu investor tersukses dunia pun, Warren Buffett, dalam 1 tahun hanya bisa menghasilkan sekitar 20-22%. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba nawarin kamu 3 hari ngasilin 50%, 4 hari ngasilin 40%, nah itu kamu perlu menanyakan apakah itu platform yang benar atau enggak ya, men. Nah, jadi kemungkinan kedua adalah ada kemungkinan kamu salah masuk di bibit. Bibit yang kamu gunakan bukan bibit asli ya, men, karena bibit yang asli harusnya nggak seperti itu. Dan bibit yang asli biasanya juga nggak bisa memberikan return yang sampai wah banget ya. Kalau misalnya kamu lihat, aku naruh lumayan banyak di Sukor Investable Fund aja, nih kamu bisa lihat return yang bisa ditawarkan dalam 1 tahun aja itu di angka sekitar 6,46%. Ini benar-benar jauh ya. Dan kalau misalnya kamu ambil yang paling beresiko pun, katakan reksadana saham, itu pun paling biasanya menghasilkan belasan persen dalam 1 tahun. Maka dari itu, kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang nawarin kamu bisa profitnya besar banget dan kamu hanya perlu menunggu dalam waktu singkat, nah itu kamu perlu bertanya-tanya. Jadi buat Kak Delirik, pastikan kamu download aplikasi bibitnya yang benar, yang sesuai dengan yang ada di Play Store, yang resminya. Dan juga kalau misalnya kamu pengen ke website bibit, pastikan kamu ke websitenya yang official ya. Website officialnya adalah bibit.id, kemudian Telegram officialnya adalah yang ada lambang bibit centang atau bibit verified ini @bibit.id, dan kemudian aplikasi yang benernya adalah yang logonya seperti ini. Dan ini aplikasinya udah OJK ya, men. Kalau misalnya ada yang seperti ini, biasanya ini hanya mengatasnamakan bibit, kemudian mencari korban, apalagi orang-orang yang masih awam dengan dunia investasi seperti ini. Jadi pastikan buat teman-teman semua berhati-hati ya, dan pastikan ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua supaya nggak terjebak hal-hal seperti ini lagi. Berikutnya dari Kak Riki Saputra, Bang, mohon penjelasannya. Kalau misalnya kita masukin dana 500k, seandainya reksadana yang kita pilih ada penurunan, apakah dana yang 500k itu akan berkurang atau masih tetap hanya tidak mendapatkan untung? Mohon dijawab. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, dalam berinvestasi di bibit itu kita bisa mengalami yang namanya kerugian juga ya. Cuma kalau misalnya kita investasi di platform lain, katakan di P2P lending, sistemnya adalah kalau misalnya investasi kita gagal, itu kemungkinan karena orang yang meminjam uang kita itu nggak bisa mengembalikan uang alias gagal bayar. Sedangkan kalau di bibit ini sistemnya berbeda. Bibit itu sistemnya adalah kita menaruh uang kita di manajer investasi, nanti manajer investasi yang akan menghimpun dana masyarakat, kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam instrumen. Makanya sesuai dengan namanya ada reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana campuran, itu tergantung isinya apa ya, men. Dan kalau misalnya reksadana, kemungkinan atau potensi ruginya itu bukan dalam hal gagal bayar atau apapun, tapi potensi ruginya itu adalah jika reksadana yang kamu beli mengalami penurunan. Karena yang namanya reksadana itu pasti memiliki yang namanya nilai aktiva bersih ya. Mungkin contohnya kita buka salah satu aja. Katakan di sini kita buka Sukor Invest Equity Fund. Nah, di sini kan kamu bisa lihat, di sini ada grafiknya naik turun. Kamu bisa lihat 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, ataupun all. Nah, mungkin kita lihat grafik 3 tahun aja. Nah, di sini yang mungkin terjadi adalah kalau misalnya kamu membeli, katakan di sini kamu membeli di harga 2.400. Kemudian beberapa bulan kemudian harganya menjadi 2.000 sekian. Artinya kamu udah kehilangan 400 sekian ya, teman. Atau ini udah mengalami penurunan sekitar 20%. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan kamu mengalami minus. Dan kalau misalnya di sini kamu bertanya, kalau misalnya kamu beli kemudian mengalami penurunan NAV, apakah nilai investasi kamu akan berkurang atau kamu cuma nggak dapat untung? Jawabannya adalah nilai investasi kamu bisa berkurang ya. Katakan kamu beli 500.000 di sini, kemudian portonya berkurang sebanyak 20%. Ya, uang kamu nilai
portonya bisa menjadi Rp400.000. Dan kalau misalnya kamu jual, otomatis porto kamu berkurang dan kamu mengalami yang namanya kerugian. Masukin 500.000, uangnya jadi 400.000. Jadi jawabannya adalah bukan hanya nggak mendapatkan untung, tapi kamu juga bisa mengalami kerugian dan juga bisa mengalami penurunan. Tapi kalau misalnya kamu buat pemula, kamu juga bisa menggunakan beberapa rekomendasi dari aku. Contohnya seperti kalau misalnya kamu menggunakan reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini semuanya low risk ya, men. Kalau kita buka salah satu contohnya aja, Securitas Money Market Fund, grafiknya bakal seperti ini, yang artinya kalau kamu invest kapanpun, ini grafiknya bakal mengalami kenaikan terus-menerus, nggak seperti yang tadi bisa mengalami penurunan. Karena yang namanya pasar uang, semuanya seperti itu ya, men. Nih, kamu bisa lihat, reksadana pasar uang semuanya mengalami kenaikan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu masih pemula, kamu takut mengalami kerugian seperti yang tadi aku bahas, kamu bisa mulai dulu dengan reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini merupakan investasi yang low risk, dan biasanya kalau masih pemula, aku selalu rekomendasikan untuk mulai dari sini dulu ya. Nanti kalau misalnya udah sambil berjalannya waktu kamu pelajari berbagai instrumen lain juga, kamu udah mulai lebih paham, kamu udah lebih paham tentang profil resiko kamu, baru kamu perlahan-lahan boleh dari sini kamu coba instrumen yang lainnya juga ya, men. Tapi kalau buat pemula, kamu cobanya dari sini dulu aja, supaya kamu nggak mengalami yang tadi ya, men, supaya kamu nggak mengalami portofolio minus atau berkurang. Kalau misal kamu lihat di sini, portoku juga mengalami kenaikan. Ini karena kenapa? Karena semua reksadana yang aku beli, semuanya reksadana yang sifatnya selalu naik ya. Dan di sini aku hanya menaruh dana darurat aku atau dana yang aku bisa cairkan sewaktu-waktu. Maka dari itu aku pilih reksadananya yang sifatnya selalu naik. Untuk reksadananya apa? Kamu bisa cek di video-video sebelumnya. Kamu boleh cek di playlist Bibit. Aku udah bahas berbagai macam tutorial mengenai investasi di Bibit ini ya, man. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Nanti di video berikutnya aku bakal lanjut lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Karena seperti biasa ada banyak pertanyaan masuk. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.